Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 12B1 yang beranggotakan saya, Raisalia dengan nomor absen 34. Saya Chelsea Sandra Semua nomor absen 8. Saya Dinda Janavia nomor absen 12. Saya Natul Hasanah nomor absen 30. Di sini kami akan membacakan materi ekonomi pada tanggal 27 Januari tahun 2026. Yang pertama, pengertian dan tujuan APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, lalu ditetapkan dengan peraturan daerah atau Perda. Masa berlaku 1 tahun anggaran mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Tujuan utama sebagai pedoman pendapatan dan pengeluaran daerah agar terjadi peningkatan produksi, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat daerah. Tujuan khusus membantu pemerintah daerah mencapai kebijakan fiskal serta meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerah. Kemudian ada fungsi APBD berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Ada 6 peran APBD dalam menjalankan pemerintahan, yaitu 1. Fungsi otoritas, yaitu dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. 2. Fungsi perencanaan, yaitu pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan tahun tersebut. 3. Fungsi pengawasan, yaitu menjadi tolak ukur untuk menilai apakah kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan. 4. Fungsi alokasi, yaitu anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi ekonomi. 5. Fungsi distribusi, yaitu menekankan pada rasa keadilan dan keputusan bagi masyarakat. 6. Fungsi stabilisasi, yaitu menjaga keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Selanjutnya ada sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah meliputi yang pertama, restribusi atau pungutan atas jasa atau izin tertentu, misalnya parkir atau pasar. Pajak daerah, kontribusi wajib, misal pajak hiburan kendaraan bermotor. Yang selanjutnya, laba BUMD, keuntungan dari perusahaan milik daerah. Selanjutnya, PAD lain-lain yang sah. Dana perimbangan lain-lain pendapatan yang sah. Selanjutnya itu ada belanja pemerintah daerah, jenis belanja daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Belanja daerah dibagi menjadi 4. Yang pertama belanja operasi, yaitu biaya sehari-hari. Yang kedua belanja modal, yaitu untuk pembangunan aset tetap. Yang ketiga belanja tidak terduga, yaitu dana cadangan untuk keadaan darurat atau bencana alam. Yang keempat belanja transfer, penyaluran dana dari pemerintah daerah, pemerintahan desa. Selanjutnya, ada mekanisme penyusunan APBD. Prosesnya mengikuti beberapa langkah. Yang pertama itu pengajuan. Pemerintah daerah menyusun RAPBD, yaitu rancangan APBD, dan mengajukannya ke DPRD. Yang kedua ada pembahasan. DPRD melakukan analisis dan memutuskan untuk menyetujui atau menolak rancangan tersebut. Yang ketiga ada keputusan. Jika disetujui, RAPBD ditetapkan menjadi Perda APBD. Jika ditolak, pemerintah daerah menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya. Selanjutnya ada pengaruh APBD terhadap perekonomian. APBD bukan sekedar angka, tapi memiliki dampak nyata seperti pedoman pembangunan, menentukan arah pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Yang kedua ada stabilitas ekonomi, memperbaiki dan menjaga kestabilan ekonomi masyarakat daerah. Yang ketiga ada distribusi pendapatan, membantu memeratakan kesejahteraan agar tidak menumpuk di satu golongan saja. Yang keempat ada investasi dan lapangan kerja, membantu mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan menarik investasi baru melalui pembangunan infrastruktur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.